teman-teman, welcome back to my YouTube channel aku, yaitu Nini Hastuti. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kali ini aku akan mereview sebuah buku yang sangat fenomenal dan sangat digandrungi oleh kaula muda. Buku ini berjudul 172 Hari karya Nazira Shafa. Nah, Nazira Shafa ini adalah menantu seorang ulama yang sangat terkenal ya di Indonesia, yaitu Ustadz Arifin Ilham. Nah, anak Ustadz Arifin Ilham ini yang menikahi Zira ini bernama Muhammad Amer Azikro. Oke, kegiatan pertama yang akan saya lakukan yaitu mereview identitas bukunya. Identitas buku yang pertama yaitu berjudul 172 Hari. Ini dirilis pada bulan Maret tahun 2022. Memiliki 236 halaman. Ini diterbitkan oleh Motivasi Inspira. Diterbitkan di Jawa Barat. Dan buku ini ditulis oleh Nazira Shafa. Kedua, aku akan bacakan daftar isinya. Membacakan daftar isinya. Daftar isi dari buku ini berupa hitungan hari-hari bersama dengan sang suami yaitu Amer Azikro yang telah berpulang ke rahmatullah, dan kenangan-kenangan indah ketika bersama dengan Amer Azikro. Nah, daftar isinya berisi dari hari pertama hingga hari ke 172 hari. Selanjutnya kita akan masuk kepada hal-hal yang aku sukai dari buku ini. Hal yang aku sukai dari buku ini yaitu aku merangkum berupa kutipan-kutipan yang nantinya dari setiap kutipan memiliki pengalaman dan pembelajaran yang akan mengubah hidup. Kutipan pertama yang aku sukai dari buku ini yaitu, engkau mengajariku untuk lebih bisa menikmati doa dan mengajarkanku untuk lebih bisa berkomunikasi mesra dengan sang pemilik semesta. Kutipan ini terlihat betapa seorang Amar sangat mencintai ilmu agama dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari bersama istrinya Zira. Kutipan ini terlihat betapa Zira mengungkapkan atau menuliskan memori indahnya bersama sang suami. Memori indah tersebut seperti kutipan yang pertama yang saya bacakan tadi, yaitu Amer terlihat di sini membimbing dan mengajarkan kepada Zira bahwa ketika berdoa kepada Allah, hendaknya hal yang dilakukan pertama kali yaitu memuji-muji Sang Pencipta dengan begitu indahnya hingga Sang Pencipta luluh dan mengabulkan setiap doa-doa yang kita langitkan. Seperti kita meminta sesuatu kepada orang tua kita, pastinya hal pertama yang kita lakukan yaitu menyenangkan hatinya, memujinya. Setelah itu barulah kita katakan apa yang kita inginkan kepada orang tua kita. Manusia saja, orang tua kita itu kan manusia. Kepada manusia saja kita bisa memuliakannya dan memujinya sebegitunya, apalagi ini adalah Sang Pencipta. Kedua yang dilakukan Amar ketika berdoa seperti yang menggambarkan kutipan tadi, yaitu suami Nazira ini yaitu Amer Azikro ini selalu mendoakan semua orang yang menyayanginya dan juga mendoakan keselamatan kepada saudara sesama muslim di muka bumi ini yang sedang menderita. Tiga, cara Amar berdoa yaitu setelah yang pertama memuji Sang Pencipta, merayu Sang Pencipta agar Sang Pencipta luluh dengan doanya. Yang kedua yaitu Amar ini mendoakan sesama muslim yang sedang menderita. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, barulah Amar mendoakan dirinya sendiri. So sweet banget ya teman-teman. Masuklah kepada kutipan yang aku sukai, yaitu kutipan yang kedua. Kami mempunyai kebiasaan sebelum tidur, seperti kami akan saling meminta maaf dan ridho masing-masing jika hari ini yang kami lalui memiliki kesalahan yang disengaja atau tidak, agar hubungan ini tetap terjalin komunikasi yang baik, serta tak ada yang mengganjal di hati pada keesokan harinya. Kutipan yang tadi itu sangat bagus sekali ya teman-teman, dipraktekkan bagi pasutri atau pasangan suami istri yang saat ini sedang menjalani kehidupan.
Karena kadang ketika kita ada masalah dalam sehari-hari, ketika kita ada selisih paham, itu ketika kita dibawa tidur hingga pagi hari itu akan terus berlanjut ya teman-teman, jengkel-jengkelannya. Nah, solusi dari kutipan ini yaitu solusi dari kebiasaan Amir Az-Zikra dengan Nazira ini, yaitu saling ketika sebelum tidur saling memaafkan dan saling ridho satu sama lain. Ada masalah antara suami dan istri itu diselesaikan, jangan malah lari ya teman-teman. Tambah lari nanti teman-teman akan menciptakan bom waktu yang nanti sewaktu-waktu bisa meledak gitu ya teman-teman. Nah, pasangan suami istri ini harus saling menjaga komunikasi agar tetap baik hingga satu sama lain ridho. Yang ketiga yang aku sukai dari buku ini yaitu berupa dialog ya teman-teman, dialog antara sang suami yaitu Amr dengan sang istri yaitu Zira. Dialognya seperti ini teman-teman, saya bacakan ya. Dek Zira, tahu nggak kenapa abang nggak pernah takut sama semua permasalahan di dunia ini? Kenapa bang? Kata Zira. Karena abang percaya rahmat Allah itu luas banget, tak terbatas, yang terbatas itu mindset kita aja. Nah, Amir Az-Zikra ini suami yang Masya Allah banget ya teman-teman, yang semua kaula muda, semua cewek-cewek atau perempuan-perempuan yang sangat mengidolakan mungkin ya sosok suami yang seperti Amir ini. Amir Az-Zikra ini suami yang menyejukkan hati, menenangkan, serta memiliki banyak ilmu, terutama ilmu agama ya teman-teman. Musibah atau cobaan yaitu berupa keguguran pada kandungan Zira. Zira begitu hancur. Tangisan Zira ini tak henti hingga dipeluklah oleh Amr dengan hangatnya. Lalu Amr ini berkata, yang sangat menyentuh aku juga ya teman-teman, yaitu, Dek Zira, tahu gak kenapa abang gak pernah takut sama semua permasalahan di dunia ini? Zira pun menjawab, gak tahu bang. Emangnya kenapa bang? Ketika Zira sedang sedih nih ya, Amr menghibur dengan cara seperti ini. Dek Zira tahu nggak kenapa abang nggak pernah takut sama semua permasalahan di dunia ini? Kenapa emang bang? Gitu kan kata Zira. Amr pun lalu berkata, karena abang percaya rahmat Allah itu luas banget, tak terbatas. Yang terbatas itu mindset kita aja. Makanya Allah ngasih banyak cobaan ke kita karena Allah tahu kita percaya sama rahmat Allah. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita kehilangan sesuatu, jangan sedih ya teman-teman. Siapa tahu kita lagi sama-sama dapat rahmat Allah gitu kata Bang Amarnya ya. Mendengar itu pun Zira langsung tenang, berterima kasih kepada suaminya. Masya Allah, menenangkan sekali ucapan Amar ini ya teman-teman. Begitu sedang menangis, tangisan Zira begitu kerasnya. Zira sedang sedih dengan perkataan Amar. Beberapa perkataan Amar aja itu bisa membuat Zira berhenti menangis dan mensyukuri apapun yang terjadi di dunia ini. Kita kepada kutipan yang aku sukai yang terakhir, yaitu kutipan dari ucapan Amir ini kepada Zira, yaitu abang punya hadiah untuk adik, udah abang siapin cukup lama. Ini terlihat betapa sosok Amr adalah suami yang sangat pemurah hatinya ya teman-teman, dengan memberikan kejutan-kejutan di hari ulang tahun istrinya. Apa kejutannya itu? Yaitu Amr menghadiahi sebuah rumah untuk istrinya yaitu Nazira. Hal yang teman-teman, pernikahan mereka belum terlalu lama ya teman-teman, mungkin hitungan bulan baru ya teman-teman, namun dengan murahnya hati seorang suami yaitu Amr ini menghadiahi istrinya berupa rumah yang sangat diidam-idamkan oleh istrinya. Dan istrinya kaget dan sangat bahagia serta memeluk Amr. Teman-teman, sekian review dari aku tentang buku 172 hari karya Nazira Shafa ini yang sangat berarti, istimewa di hati dan takkan terganti. Oke teman-teman, sebenarnya yang diceritakan oleh Zira ini yaitu Amr Az-Zikra itu adalah suaminya Nazira ya teman-teman. Suami Nazira ini telah berpulang ke rahmatullah ya teman-teman,
karena sakit yang dideritanya saat itu. Ammar Az-Zikra ini berpulang ke rahmatullah dengan usia yang begitu muda ya teman-teman. Namun kehilangan seorang Ammar yang sangat dicintai oleh Nazira ini tidak membuat Nazira suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazira selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membuat bait-bait, membuat kata-kata berupa tulisan yang akan menjadikan sebuah buku. Betapa baiknya seorang Ammar ini, yang menggambarkan betapa baiknya seorang Ammar ini hingga dibaca oleh orang-orang membaca seluruh buku Nazira Safa ini. Dan sosok Nazira ini juga dapat kita ambil baiknya ya teman-teman, dapat kita tiru bahwa kehilangan seseorang itu tidak membuat dia terpuruk, namun kehilangan seorang yang sangat dicintainya itu, keterpurukannya itu membuat dia menjadikannya sebuah hal yang positif, yaitu membuat sebuah karya, yaitu sebuah buku. Teman-teman, sekian review dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum.